Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan nama saya Hanif Sulmi Khamsin. Di sini saya akan membahas tentang dampak tarekat Alawiyah pada Majelis Rasulullah di Surabaya terhadap perilaku anak muda. Tarekat Mu'tabarah. Kita membahas dua hal, tarekat dan Mu'tabarah. Tarekat dalam literatur bahasa Arab bersumber dari kata taregah, yaitu jalan, keadaan, aliran, atau garis pada sesuatu. Ada pula yang mendefinisikan tarekat sebagai metode khusus yang dipakai oleh salik untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tahapan-tahapan dan maqamat. Tarekat adalah jalan yang ditempuh para sufi dan digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat, sebab jalan utama disebut syar'i sedangkan anak saya disebut tarik. Tarekat Mu'tabarah memiliki ciri-ciri atau sifat, yaitu yang pertama universal, artinya ajarannya memiliki sifat yang mendunia melampaui batas wilayah negara. Yang kedua totalitas, artinya pelaksanaan akidah, syariah, muamalah, dan akhlak yang bertujuan husul ilallah, yaitu sampainya kita kepada Allah. Yang ketiga tertib dan terbimbing. Setiap pengamal taregah harus didasarkan kepada kitab-kitab yang mu'tabar dengan bimbingan para mursyid atau para guru taregah. Keempat, usul ilallah. Tarekat bukanlah semata-mata bentuk amalan bacaan zikir saja untuk mencari pahala dan sebagainya, tetapi juga bertujuan membentuk seutuhnya eksistensi manusia sendiri, yaitu sempurnanya lahir maupun batinnya. Kelima, amanah, tabligh, sidik, khotonah adalah sikap-sikap yang hendaknya mewarnai para pemeluk tarekat dalam kesehariannya. Tarekat Alawiyah. Tarekat Alawiyah ini memiliki dasar ajaran yang mencakup 5 hal. Pertama, ilmu, amal, khauf, takut kepada Allah, ikhlas ilallah, dan warok itu artinya adalah kesifat hati-hatian dalam beramal maupun bermuamalah. Tarekat Alawiyah ini memiliki ciri khas tersendiri daripada tarekat-tarekat yang lain, terutama dalam pengawalan wirid dan zikirnya, yaitu tidak ada keharusan bagi para murid untuk terlebih dahulu dibaiat, ditalqin, atau mendapat syirqah ijazah jika ingin mengamalkan tarekat ini. Sanad tarekat Alawiyah. Karena tarekat Alawiyah ini merupakan tarekat keturunan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, jadi sanad tarekat ini dari jalur para keturunan Rasulullah, yaitu dari Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan wal Husain, Ali Zain al-Abidi, Muhammad al-Baqir, Jafar Shadiq, Ali Uraidi, Muhammad Isa, Imam Ahmad al-Muhajir, Imam Ubaidillah, Imam Alawi, Luhur Bani Alawi, Muhammad Alwi, Ali Hasam, Muhammad Sahib Mirbad, Ali bin Muhammad Sahib Mirbad ayah beliau, Ali bin Muhammad Sahib Mirbad paman beliau, Ali Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alawi. Sedangkan sanad dari sahabat Nabi SAW, Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, Hasan al-Basri, Habib al-Ajami, Dawud al-Ta'i, Al-Ma'ruf al-Kharki, Sari as-Saqati, Ali Junaid bin Muhammad as-Sabli, Abu Talib al-Makki, Abu Muhammad al-Juwaini, Imamul Haramain, Imam al-Ghazali, Ibn al-Arabi, Abil Hasan bin Kharzihim, Abi Ya'za, Abu Madya Su'aib bin Husain al-Ansari, Al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alawi. Ini adalah sekilas tentang sanad tarekah Alawiyin atau para Sadah Alawiyin. Tarekahnya Sadah Alawiyin. Perkembangan tarekat Alawiyah. Dalam perkembangannya tarekat ini dikembangkan oleh penerus generasi Sadah Alawi atau para keturunan Rasulullah SAW dari Husain. Selanjutnya yaitu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Haddad. Dari sinilah kemudian tarekat Alawiyah juga dapat disebut sebagai tarekat Hadadiyah.
Seiring dengan bertambahnya jumlah pengikut tarekat ini kemudian mulai tersebar hingga beberapa negara, kemudian dalam berkembangnya melahirkan dua cabang tarekat, yaitu tarekat Al-Idrus, tarekat Al-Abbasiyah. Dan Imam Al-Haddad Sayyid Muhammad bin Al-Haddad terkenal dengan ratib Al-Haddadnya, yaitu zikir disusun oleh beliau untuk diamalkan oleh para pengikutnya. Tentunya wirid-wirid itu berdasarkan Al-Quran was Sunnah yang dianjurkan oleh para ulama dari Sadah Alawiyah. Tarekat Alawiyah menerapkan konsep tasawuf Al-Ghazali yang kuat. Pokok dasar pandangan tasawuf Imam Al-Ghazali yaitu At-Tauhid, Al-Muqassafah, Al-Mahabbah, Al-Ma'rifah. Dan pandangan tersebut maka seorang salik harusnya menjadi maqaman tingkatan yaitu taubat ilallah, zuhud, sabar, tawakal, dan ridha. Konsep dakwah Majelis Rasulullah SAW di Surabaya, konsep dakwanya mengutamakan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, karena dasaran hidup, makna hidup kita ambil daripada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka dalam konsep dakwah ini tentunya Majelis Rasulullah ini memiliki konsep yang sederhana sehingga masyarakat umum mudah memahami dengan penerapan ajaran tarekahnya dan penerapan tasawuf Imam Ghazali, sehingga para jamaah mudah memahami apa yang disampaikan oleh para guru, para habaib ketika di majelis tersebut, dan mendawamkan sholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dampak majelis Rasulullah terhadap perubahan perilaku anak muda yaitu kebermanaan hidup, yaitu logoterapi jika kita kaitkannya dengan psikoterapi itu sendiri ya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam agama tentunya ada bimbingan rohani. Logoterapi memiliki beberapa konsep yaitu bimbingan rohani. Majelis sebagai langkah pencegahan patologi sosial pada remaja, karena remaja ini memiliki permasalahan yaitu perubahan fisik, perubahan hormonal, sehingga mudah untuk terbawa arus. Ya, ini bentuknya untuk mencegah patologi sosial. Mengatasi gerakan spiritual di mana para pemuda mencari keberadaan jati diri mereka. Untuk mengatasi gerakan spiritual, untuk mengatasi apa sih Allah itu, apa sih agama yang tak anut itu, kenapa saya kok tidak merasa hampa di dalam kehidupan itu, untuk mengatasi gerakan spiritual. Memberi ketenangan pada jiwa sehingga mengatasi problematika kehidupan. Karena majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menerapkan beberapa terapi doa dan terapi musik, yaitu rebana-rebana yang ditabuh dan beberapa qasidah yang menyejukkan hati, sehingga jika otak mengalami fase di bawah alam sadar maupun di dalam kondisi rileks, maka dia, orang-orang tersebut atau para orang-orang yang mengikuti majelis tersebut akan menjadi lebih cerdas, lebih memahami problematika dalam kehidupan mereka. Terima kasih, itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.